sira kanggo maksud tira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendak dan izinnya kami dapat melaksanakan kembali episode ke-55 kisah perjalanan ruhani Sang Prabu. Kami mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa dalam penayangan video di channel ini. Tanggal 29 Agustus 2009, Sabtu Wage, malam Minggu Kliwon, pukul 22.05 malam, Sang Prabu kedatangan Kanjeng Sunan Ampel. Assalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Saya menyampaikan hormat kepada Sinun Prabu. Saya hadir di sini." Sang Prabu berkata, "Iya, Kanjeng Sunan, ada apa?" Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Sinun Prabu, saya datang memberitahu berita. Saya ditanya oleh Nabiullah ... yang ada di tanah Arab untuk diutus ke sana di tanah suci. Saya mampir untuk menjenguk Sinun Prabu karena Sinun Prabu penguasa gaib Nuswantara yang dikehendaki Allah yang Maha Kuasa, dan Sinun itu masih salah satu cucu atau keturunan dari Nabiullah ... Saya juga tidak tahu ada maksud apa dipanggil oleh Nabiullah ... Sang Prabu berkata, "Begini Kanjeng Sunan, saya ingin bicara karena saya tidak mengerti duduk permasalahan Ketua KPK Antasari Ashar. Apakah benar dia sebenarnya dalangnya pembunuhan?" Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Sinun Prabu, saya ingin menjelaskan masalah itu. Saya makhluk Allah di alam gaib, lebih waskita dan mengetahui hal tersebut. Sebenarnya Antasari itu korban sindikat oknum aparat penegak hukum karena dirinya punya tugas untuk memberantas korupsi. Lalu orang-orang yang berkaitan dengan korupsi tersebut khawatir dan mengusahakan agar KPK tidak kuat lagi." Sang Prabu berkata, "Oh begitu Kanjeng Sunan. Lalu oknum aparat penegak hukum itu siapa saja?" Kanjeng Sunan menjawab, "Oknum penegak hukum tersebut adalah ... Saya mohon Sinun bisa membantu Antasari Ashar supaya tidak difitnah seperti itu." Sang Prabu menjawab, "Kanjeng Sunan, saya orangnya tidak mengerti caranya. Insya Allah saya selalu mendoakan dan berusaha jika saya bisa membantu." Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Cukup sekian dulu kedatangan saya, Sinun Prabu. Saya ingin melanjutkan ke tanah suci." "Wassalamualaikum," dijawab oleh Sang Prabu. "Waalaikumsalam." Di sini kami masih
merahasiakan nama Nabiullah dan beberapa dialog antara Sang Prabu dengan Kanjeng Sunan Ampel. Semua itu sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan dari Sang Prabu ke kami, agar tidak menimbulkan banyak persepsi dan kegaduhan dalam beropini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan ke catatan berikutnya. Tanggal 13 September 2009, Minggu Pon, pukul 22:10 malam, Sang Prabu kedatangan tamu Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Kanjeng Sunan Kalijogo. "Assalamualaikum," dijawab oleh Sang Prabu. "Waalaikumsalam." Kanjeng Sunan Gunung Jati berkata, "Sinuhun Prabu, saya Sunan Gunung Jati menghadap. Saya menghadap karena ingin membicarakan tanah Jawa Barat akan ada gempa lagi. Saya menghadap Sinuhun Prabu memberitahu kabar teman-teman yang Sinuhun kenal agar banyak istighfar dan sholawat. Sinuhun akan ada tamu lagi. Assalamualaikum," dijawab oleh Sang Prabu. "Waalaikumsalam." Kanjeng Sunan Kalijogo berkata, "Sinuhun Prabu, saya Sunan Kalijogo ingin menghadap Sinuhun Prabu." Sang Prabu menjawab, "Iya Kanjeng Sunan, silahkan." Kanjeng Sunan Kalijogo berkata, "Apa yang dikatakan Dimas Sunan Gunung Jati itu adalah benar Sinuhun. Saya saja sedih melihat keadaan seperti itu. Mau bagaimana lagi, itu adalah kehendak Allah yang Maha Kuasa." Sang Prabu menjawab, "Kanjeng Sunan, semua itu sudah dikehendaki Allah yang Maha Besar. Jika Allah sudah menghendaki, tidak ada satupun makhluk yang dapat menghalangi. Semua itu kita pasrahkan saja kepada Allah yang Maha Kuasa." Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Kanjeng Sunan Kalijogo berpamitan. "Wassalamualaikum," dijawab oleh Sang Prabu. "Waalaikumsalam." Pada tengah malam, Sang Prabu bermimpi melihat gedung-gedung pencakar langit amat tinggi sekali berderet-deret. Sang Prabu melihatnya sampai mendangak, tetapi anehnya dari atap gedung tersebut mengeluarkan asap gelap pekat, membumbung di langit sehingga awan di atasnya menjadi gelap seperti mendung. Tanggal 18 September 2009, Jumat Wage, malam Sabtu Kliwon, pukul 21:30 malam, Sang Prabu kedatangan Sunan Ampel. "Assalamualaikum," dijawab oleh Sang Prabu. "Waalaikumsalam." Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Sinuhun Prabu, saya datang. Saya ingin membicarakan mengenai Nurdin M. Top. Saya sudah bilang dulu, Nurdin M. Top di Riau itu benar. Lalu orangnya bisa lolos dari pantauan aparat karena orangnya menyamar menjadi wanita, lalu pindah ke tanah Jawa." Sang Prabu menjawab, "Iya, terima kasih atas informasinya Kanjeng Sunan." Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Sinuhun, saya di alam gaib atau alam halus tidak mengenal lebaran, karena lebaran itu hanya dikenal di dunia atau alam kasar. Sinuhun, nanti saya ikut ke Jakarta untuk bertemu teman-teman Sinuhun di sana.
Sang Prabu menjawab, "Iya, terima kasih Kanjeng Sunan." Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Cukup sekian saya menghadap Sinuhun. Wassalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Tanggal 21 September 2009, Senin Pahing, malam Selasa Pon, pukul 22.43 malam, Sang Prabu kedatangan Kanjeng Sunan Bonang. "Assalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Kanjeng Sunan Bonang berkata, "Sinuhun Prabu, saya Sunan Bonang menghadap. Pertama, saya ingin mengungkapkan selamat hari Lebaran. Yang kedua, saya ingin memberi masukan jika Sinuhun Prabu mau." Sang Prabu menjawab, "Iya, silahkan Kanjeng Sunan." Kanjeng Sunan Bonang berkata, "Silahkan diterima. Sebelumnya baca 2 kalimat syahadat 3 kali Sinuhun. Lalu masukkanlah ke ubun-ubun dan usapkan pada muka supaya Sinuhun mendapat cahaya di jalan amanah. Saya datang ke sini memberi apa yang didapat dari Allah yang Maha Kuasa. Semoga Sinuhun Prabu sesudah Lebaran mendapatkan jalan yang terbaik, dapat mengurus segala permasalahan dengan lancar, supaya apa yang diinginkan Sinuhun lahir dan batin bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sang Prabu menjawab, "Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kanjeng Sunan." Kanjeng Sunan Bonang berkata, "Cukup sekian saya menghadap Sinuhun. Wassalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Terima kasih yang telah menonton video channel ini. Kami melanjutkan kembali ke episode berikutnya. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.